Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya masih mengangkat suatu tema yang sama ya, yaitu fakta-fakta menarik mengenai suatu karakter. Dan kali ini akhirnya tiba juga giliran dari sang karakter utama, Itadori Yuji. Lalu sebelum itu, mohon perkenannya kalian menekan tombol subscribe di bawah ini. Kalau udah, kita langsung mulai aja pembahasannya ya sekarang. Sebagai karakter utama, nasib Itadori ini agak berbeda dengan karakter-karakter utama pada manga-manga battle yang ada selama ini. Di awal cerita saat ia memakan jari Sukuna, jujur aja saya pikir dia bakal bisa memakai kekuatan dari Sukuna untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya dan menjadi penegak keadilan selayaknya tugas pemeran utama dalam suatu cerita. Tapi ternyata peran yang Itadori mainkan begitu melenceng dari alur mainstream manga battle yang ada selama ini. Semenjak Sukuna mendiami tubuhnya, petaka malah terus datang menghampirinya, terutama pada orang-orang yang Itadori pedulikan. Tapi terlepas dari hal itu, masih ada fakta-fakta menarik lain yang bisa kalian temukan dari karakter yang nasibnya begitu buruk ini. Apa saja fakta tersebut? Mari kita mulai langsung sekarang. Fakta pertama di sini adalah mengenai arti dari nama Itadori itu sendiri. Ternyata Itadori itu bisa diartikan sebagai obat herbal. Nah, kalau dihubungin sama karakter Yuji yang dibuat sebagai orang yang baik hati dan suka menolong, berarti arti nama dan penggambaran karakternya itu sesuai banget ya. Terus satu lagi, Gege Sensei mengkonfirmasi sendiri kalau warna rambut merah muda Itadori itu asli, nggak dicat sama sekali. Emang turunan kayaknya ya. Fakta kedua adalah mengenai hubungannya dengan Sukuna. Gege Sensei bilang kalau hubungan keduanya ini nggak akur sama sekali, biarpun mereka hidup berdampingan. Terus dikatakan juga biarpun Sukuna sering mengajak ngobrol Itadori saat dia sedang sendirian, Gege Sensei mengaku kalau Itadori tetap bisa tidur pulas biarpun Sukuna saat sedang cerewet-cerewetnya. Dia tetap tidur pulas seakan-akan nggak ada apapun yang terjadi. Bahkan Gege Sensei menggambarkan kalau Itadori tetap bisa tidur nyenyak walaupun dia rebahan di jalan tol Tomei yang padat sekalipun. Fakta ketiga adalah tentang bela diri yang dikuasai Itadori. Dikonfirmasi kalau dia ini hanya belajar sedikit seni bela diri karate dari kakeknya secara langsung. Dan mengenai tendangan manji yang dilakukannya pada Mahito di insiden Shibuya kala itu, dikatakan oleh Gege Sensei kalau kebetulan saja pilihan serangan yang bisa dilakukannya saat itu cuma tendangan itu. Dia sebenarnya nggak terlalu menguasainya juga. Fakta keempat adalah suatu pertanyaan mengenai apa yang bakal terjadi pada Itadori semisal dia memakan rahim lukisan kematian. Mengingat dia adalah orang yang memiliki ketahanan terhadap kutukan. Jawaban Gege Sensei ada 3 di sini. Yang pertama adalah wujud rahim lukisan kematian akan muncul dalam tubuh Itadori layaknya seperti Sukuna yang ada dalam tubuh Itadori sekarang. Terus jawaban kedua, rahim lukisan kematian bisa saja meninggal dalam tubuh Itadori, tapi benda tersebut bisa meninggalkan suatu energi kutukan yang bakal terendap dalam tubuh Itadori. Lalu jawaban ketiga, ini disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ya. Dalam artian Sukuna sudah menghuni tubuh Itadori. Jadi jawabannya udah jelas ya, Sukuna bakal menghabisi langsung si rahim lukisan kematian saat Itadori baru saja memakannya. Mana ada ceritanya kan Sukuna mau berbagi tempat. Fakta kelima adalah daftar film yang ditonton Itadori saat pertama kali belajar mengendalikan energi kutukannya bersama Gojo Satoru. Dikatakan Gege Sensei dia menonton film Leon the Professional, The Descent, The House, dan The Emperor Naked Army Marches On. Terus film yang disaranin Gojo untuk ditontonnya itu film yang berjudul Deep Blue. Jujur aja saya baru kali ini sih nonton anime pemeran utamanya latihannya cuman dengan nonton film. Sisanya dia latihan langsung dengan menghadapi musuh nyata di lapangan. Jujutsu Kaisen emang unik banget udah. Fakta keenam adalah mengenai satu hal yang paling gak bisa dimaafkan Itadori. Gege Sensei bilang Itadori paling benci dengan tindakan kejahatan yang sangat tidak berperasaan. Fakta ketujuh mengenai hubungan pertemanan Itadori setelah dia tergabung dengan SMK Jujutsu. Sebelum masuk dalam SMK Jujutsu, Itadori tidak kesulitan berhubungan dengan teman-temannya yang dari SMP ataupun dari kampung halamannya dulu, karena kurang lebih dia masih berada di kota yang berdekatan dengan mereka. Dan setelah pindah ke SMK Jujutsu Tokyo, dia awalnya berjauhan dengan teman-temannya tadi dan jadi susah berkomunikasi dengan mereka. Tapi kemudian dia bisa memiliki handphone kan, karena bekerja jadi penyihir Jujutsu bayarannya besar banget. Terus ya bisa kalian tebak sendiri kan ya lanjutannya gimana. Kalian tahu sendiri kan, handphone adalah jembatan utama dalam berkomunikasi.
Fakta ke-8 adalah mengenai pekerjaan yang bakal Itadori pilih semisal dia nggak jadi penyihir Jujutsu. Gege Sensei bilang kalau Itadori bakal jadi pemadam kebakaran. Terus Gege Sensei juga menambahkan kalau Itadori itu nggak punya ketertarikan pada suatu acara TV. Dia mengaku menciptakan karakter Itadori ini sebagai sosok omnivora. Jadi Itadori bisa saja menyalakan TV tapi dia terus mengabaikannya sepanjang waktu, dan bisa saja dia tiba-tiba memperhatikannya seenak dirinya juga. Terus satu lagi ya, Itadori mulai tertarik dengan Jennifer Lawrence itu setelah menonton filmnya yang berjudul Silver Linings Playbook. Itu dirilis tahun 2012. Fakta ke-9 mengenai kebiasaan Itadori dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Dikatakan kalau dia ini tipe yang mengerjakan tugas sehari sebelum dikumpulkan. Berarti bisa dikatakan dia ini tipe yang sering mengerjakan di momen-momen akhir pengumpulan tugas ya. Tapi dia ini tetap mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu juga. Fakta ke-10 adalah penjelasan mengenai julukan Itadori sebagai harimau dari SMP Barat. Dikatakan itu didapatkannya saat dulu dia ikut dalam semacam tawuran yang mana dia berhasil keluar sebagai pemenangnya. Plus dia juga berhasil menyelamatkan seseorang juga malahan. Semenjak itulah jadi tersebar rumor kalau Itadori bisa mengalahkan sekawanan berandalan yang terkenal. Dari sinilah julukan harimau dari SMP Barat itu berasal. Fakta ke-11 mengenai persahabatan Todo dan Itadori. Dikatakan semisal dua orang tersebut tetap jadi anak SMA biasa dan gak jadi penyihir Jujutsu, Gege Sensei mengaku kalau keduanya bakal tetap ditakdirkan untuk bertemu atas dasar suatu ketertarikan yang sama. Fakta ke-12 ini tentang foto Itadori saat lulusan SMP dulu bareng cewek bernama Ozawa Yuko. Saat dimintai foto bersama, Itadori terlihat biasa saja dan merasa itu hal yang normal, layaknya ajakan foto biasa. Dia belum tahu aja sih kalau tuh cewek naksir sama dia, atau dasarnya dia aja yang gak peka kali ya. Fakta ke-13 mengenai Gege Sensei yang gak menyukai karakter Itadori Yuji. Dia bilang kalau dirinya sebenarnya tidak membenci Itadori, hanya saja dia kesusahan untuk memaksimalkan peran karakter Itadori dalam manganya ini. Tapi dia bilang kalau mulai sekarang dirinya bakal terus berusaha mengatasi hambatan yang terjadi kepadanya ini. Dia juga mengaku sedang terus belajar untuk memilah mana yang mudah dan mana yang sulit untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu saja fakta-fakta super menarik dari Itadori Yuji yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan. Dan jika ada yang salah, silahkan kalian koreksi. Jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.